Sedikitnya 3 miliar orang di dunia mengandalkan blue foods untuk ketahanan pangan dan gizi. Inilah sumber pangan yang berasal dari perairan, baik laut maupun air tawar, seperti kolam, sungai, dan danau. Tidak hanya terjangkau, blue foods menjadi sumber pangan yang mengandung protein dan asam lemak tinggi. Namun beberapa tahun belakangan muncul persoalan baru dengan adanya temuan paparan mikroplastik pada biota konsumsi, baik laut maupun air tawar. So we can always say that, fisheries play an important role in the livelihoods and food security and nutrition of the people across the world. So microplastic pollution is dangerous because it negatively impacts the food system, and particularly in Indonesia, which relies a lot on fish for protein, for calorie. It's important to make sure that fish resources are not affected or jeopardized due to the exposure of microplastics. Di Indonesia, sejumlah penelitian yang dilakukan oleh akademikus ataupun lembaga negara menemukan adanya paparan mikroplastik pada berbagai jenis ikan yang dikonsumsi. Temuan ini merupakan hasil penelitian dari sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Kepulauan Seribu, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Selat Sunda, Sulawesi, Selat Bali, Papua, dan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan Indonesia. Di Bali, penelitian Universitas Udayana dan Universitas Brawijaya Malang menemukan adanya mikroplastik pada ikan laut konsumsi di sekitar Selat Bali, seperti ikan layur, layang, lemuru, serta ikan kembung. Di Kalimantan Timur, para peneliti Universitas Mula Warman menemukan kandungan mikroplastik di perairan ekosistem ikan laut Kabupaten Kertanegara, berupa bentuk fragmen, film, fiber, dan sebagainya. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, peneliti Institut Pertanian Bogor membuktikan adanya mikroplastik pada insang, saluran pencernaan, dan daging sejumlah ikan ekonomis penting. Di Jakarta, peneliti IPB juga menemukan kandungan mikroplastik pada sedimen pasir dan ikan demersal, di antaranya kakap dan kerapu di sekitar Pantai Ancol. Para peneliti Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang juga menemukan mikroplastik dalam pangan kategori seafood di pantai utara Jawa, seperti pada ikan bandeng, ikan nila, dan kerang darah. Bahkan, tim peneliti gabungan dari Universitas Brawijaya bersama peneliti Pusat Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan mikroplastik pada ikan di perairan Selat Sunda, Jakarta, juga Laut Papua, serta pulau-pulau kecil terluar di sekitarnya. Tim gabungan ini bahkan menemukan paparan mikroplastik di hampir seluruh biota laut yang menjadi objek penelitian mereka. Ikan kepala timah, kerang hijau, kerang darah, kerang tahu, kepiting pantai, kepiting bakau, rajungan, ikan teri, ikan tongkol, tuna, sardin, teritip, dan teripang ditemukan memiliki kandungan mikroplastik di dalam tubuhnya. Dan ini memang sebenarnya agak sedikit mengagetkan sih, karena kami tidak berpikir ada persentasinya itu akan setinggi ini gitu. Untuk kerang hijau sendiri, pada saat kami melakukan penelitian, kami melakukan penelitian terakhir tahun 2021, mulai dari tahun 2015, itu kecenderungan persentasenya mikroplastiknya itu semakin lama semakin meningkat. Dari sebelumnya sekitar 70%, terakhir kemarin 99,2%. Peningkatannya memang cukup drastis. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan adanya korelasi semakin tinggi jumlah penduduk dan kegiatan masyarakat, semakin tinggi pula mikroplastik yang ditemukan. Bahkan, semakin banyak mikroplastik yang ditemukan dalam sebuah ekosistem, semakin banyak pula mikroplastik yang ada di dalam organisme dan biota laut lainnya. Hal ini berarti manusia memiliki peluang sangat besar mengkonsumsi biota yang terpapar mikroplastik. Misalnya plankton memakan satu mikroplastik satu. Plankton ini makan ikan kecil, plankton dimakan 10 ekor. Berarti secara tidak langsung kan mikroplastiknya yang akan dimakan itu 10 ekor. Ikan kecil dimakan ikan sedang. Ikan sedang dimakan ikan besar dimakan oleh manusia. Gitu. Yang jelas, seluruh tingkatan piramida makanan, mulai dari plankton yang paling kecil sekalipun yang harus dilihat secara mikroskopis, itu mengandung mikroplastik sampai yang ada di ikan hiu. Bahkan yang ada di manusia itu sendiri kan mengandung mikroplastik. Karena kan kita predator nih, posisinya paling atas, paling tinggi. Gitu. Jadi apa yang dimakan di lingkungan, kita akan memakan itu juga. Jadi sesuatu yang kita buang nanti akan kita makan kembali. Paparan mikroplastik yang ditemukan diantaranya berbentuk fiber, fragmen, dan plastik film. Mikroplastik ditemukan pada insang, saluran pencernaan, bahkan telah menyatu di dalam daging biota tersebut. Jika ukurannya kurang dari 100 mikron atau kurang dari 0,1 mili,
dia akan bisa cenderung diserap oleh tubuh ikan tersebut dan bisa menempel pada daging. Gitu, dan itu kecenderungan sekarang jumlahnya kan semakin banyak. Kenapa? Karena Indonesia kan tempatnya ada di wilayah tropis dengan tingkat ultravioletnya relatif stabil dan banyak. Jika itu terjadi, itu yang pertama membuat plastik ini pecah ikatannya menjadi ukuran yang lebih kecil. Semakin kecil ukuran dari mikroplastiknya akan kemungkinan masuk ke dalam tubuh ikan tersebut dan akan berdiam dalam tanda kutip pada daging. Apalagi kalau kita makan contohnya dari ikan teri seluruh tubuhnya kita makan. Nah, berarti kan kemungkinannya lebih banyak double mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh ikan tersebut nanti yang bisa kita makan. Itu ancaman tersendiri. Temuan ini menjadi dilema karena sumber pangan perairan laut dan tawar merupakan andalan utama untuk melawan masalah kelaparan dan malnutrisi yang berkelanjutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Yogi Tujuliarto, Arief Tidiawan, Jakarta.